Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Abdul Zikri dari kelas 11 Desain Permodelan dan Informasi Bangunan B. Di sini saya selaku pemateri untuk latihan rutin Palang Merah Remaja kali ini dengan tema materi yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memberikan informasi lebih lanjut kepada teman-teman sekalian, yaitu yang pertama adalah materi ini tolong dicermati dan juga dipahami oleh teman-teman sekalian, dikhususkan untuk kelas 10. Lalu yang kedua, nanti bakal ada pertanyaan ataupun soal ataupun kuis dengan jumlah 10. Ini dikhususkan kepada kelas 10 dan ini juga merupakan bagian dari absensi kegiatan. Jadi nanti setelah di layar nanti bakal ada muncul pertanyaan, silahkan langsung dijawab pertanyaannya, ditulis soalnya lalu dijawab pertanyaannya. Lalu nanti bakal ada 10 pertanyaan ya. Setelah selesai ke 10 pertanyaan, difoto lalu dikirim ke drive yang sudah kakak-kakak berikan. Itu merupakan bagian dari absensi kegiatan latihan rutin Palang Merah Remaja kali ini. Oke? Baik, akan saya mulai langsung saja untuk materi PHBS ini. PHBS, apa tuh Kak PHBS? Ya. PHBS ini merupakan kependekan dari perilaku hidup bersih dan sehat, ya. Sedangkan pengertian PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi, sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan, serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup melalui individu, kelompok, ataupun masyarakat dengan jalur-jalur komunikasi sebagai media berbagai informasi. Ada berbagai informasi yang dapat dibagikan seperti materi edukasi guna menambah pengetahuan serta meningkatkan sikap dan perilaku terkait cara hidup yang bersih dan sehat. PHBS itu sendiri adalah sebuah rekayasa sosial yang bertujuan menjadikan sebanyak mungkin anggota masyarakat sebagai agen perubahan agar mampu meningkatkan kualitas perilaku sehari-hari dengan tujuan hidup bersih dan sehat. Terdapat langkah-langkah berupa edukasi tadi yang saya sebutkan melalui pendekatan pemuka atau pimpinan masyarakat. Kalau di dalam sekolah mungkin guru atau kepala sekolah ya. Pembinaan suasana dan juga pemberdayaan masyarakat dengan tujuan kemampuan mengenal dan tahu masalah untuk memperbaiki pola dan gaya hidup agar lebih sehat. Nah, lalu yang kedua, poin kedua ini adalah tujuan. Tujuannya apa nih PHBS? Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penambahan ilmu ya, yang menjadi awal dari kontribusi individu-individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat tentunya. Lalu di sini ada tatanan PHBS. Tatanan PHBS ini melibatkan beberapa elemen yang merupakan bagian dari tempat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini saya ambil 4 tatanan PHBS yang dapat menjadi simpul-simpul ya untuk memulai proses penambahan pengetahuan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, poin-poinnya apa aja tuh? Yang pertama adalah PHBS di rumah tangga. Lalu yang kedua, PHBS di sekolah.
Yang ketiga, PHBS di tempat kerja. Ini untuk kelas 10 nanti kalau seandainya kalian PKL, perlu diperhatikan ya, PHBS di tempat kerja kalian nanti. Lalu yang keempat, PHBS di tempat umum. Semua ini pasti kalian ngerti lah ya. Sekolah, tempat kerja, tempat umum, rumah tangga, keluarga gitu ya. Nah, lalu akan saya jelaskan lagi manfaat lebih mendalam mengenai PHBS ini ya. Manfaatnya yang paling penting itu adalah yang tadi, terciptanya masyarakat yang sadar kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan. Hal tersebut agar masyarakat bisa mencegah dan menanggulangi masalah masalah kesehatan tentunya ya. Selain itu, dengan menerapkan PHBS ini, masyarakat diharapkan ya mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup tentunya ya. Nah, manfaat PHBS di keempat simpul-simpul tadi akan saya jabarkan ya. Yang pertama itu manfaat PHBS di sekolah. Yang di sekolah ini ataupun PHBS di sekolah ini merupakan kegiatan memberdayakan siswa, guru dan masyarakat lingkungan sekolah untuk mau melakukan pola hidup sehat untuk menciptakan sekolah sehat tentunya ya. Lalu manfaatnya apa aja? Di sini manfaat PHBS di sekolah ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat tentunya ya, meningkatkan proses belajar mengajar dan belajar mengajar siswa ya, para siswa, guru hingga masyarakat lingkungan sekolah menjadi sehat. Lalu untuk yang kedua ini manfaat PHBS di rumah tangga, keluarga kalian. Menerapkan PHBS di rumah tangga tentu akan menciptakan keluarga sehat dan mampu meminimalisir masalah kesehatan. Manfaat PHBS ini ataupun manfaat PHBS di rumah tangga ini antara lain setiap anggota keluarga mampu meningkatkan kesejahteraan dan tidak mudah terkena penyakit tentunya ya. Rumah tangga sehat mampu meningkatkan produktivitas ya, produktivitas anggota rumah tangga. Dan manfaat PHBS rumah tangga selanjutnya adalah anggota keluarga terbiasa untuk menerapkan pola hidup sehat dan anak dapat tumbuh sehat dan tercukupi gizinya. Itu yang terpenting ya. Lalu yang ketiga ada manfaat PHBS di tempat kerja. Nih, menerapkan PHBS di rumah tangga tentu akan menciptakan keluarga sehat dan mampu meminimalisir masalah kesehatan. Menerapkan PHBS di tempat kerja di tempat kerja adalah kegiatan untuk memberdayakan para pekerja agar tahu dan mau untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dan berperan dalam menciptakan tempat kerja yang sehat. Tadi saya salah baca, malah manfaat di rumah tangga yang tadi saya baca. Oke, tadi manfaat PHBS di tempat kerja itu. Nah, manfaat PHBS di tempat kerja ini supaya pekerja itu tahu mampu meningkatkan kesehatannya dan tidak mudah sakit, meningkatkan produktivitas kerjanya, dan meningkatkan citra tempat kerja yang positif. Itu yang terpenting ya. Lalu yang keempat adalah manfaat PHBS di masyarakat. Nah, manfaat PHBS di masyarakat adalah masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat, mencegah
penyebaran penyakit, apalagi di masa pandemi ini ya. Kita benar-benar di rumah saja gitu. Harus menjaga imun kita terjaga. Ini termasuk PHBS ya. Pola hidup bersih dan sehat di rumah itu termasuk poin penting untuk menerapkan protokol kesehatan kita sendiri gitu ya. Masyarakat memanfaatkan pelayanan fasilitas kesehatan dan mampu mengembangkan kesehatan yang bersumber dari masyarakat. Lalu selanjutnya akan kita bahas itu adalah indikator PHBS di sekolah. Nah, sebenarnya banyak indikator PHBS di tempat kerja, masyarakat, dan lain-lain. Cuman di sini saya akan ambil satu contoh, yaitu kan kita sekolah ya, anak-anak sekolah. Jadi saya ambil indikator PHBS yang ada di sekolah saja. PHBS di sekolah merupakan langkah untuk memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar bisa dan mau melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dalam menciptakan sekolah yang sehat. Ya. Di sini ada beberapa poin-poin penting yang harus kalian lakukan di sekolah untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat ya, ataupun perilaku hidup bersih sehat yang kalian lakukan di sekolah. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Ini benar-benar penting di saat pandemi seperti ini ya. Lalu yang kedua, mengonsumsi jajanan sehat. Sama, di saat pandemi seperti ini kita harus memilah-milah dengan baik jajanan kita. Apalagi mungkin banyak dari teman-teman demen jajan gitu kan. Kalau nggak jajan itu rasanya aneh gitu. Harus kita cari jajanan itu benar-benar bersih tempatnya, bersih secara mengelolanya, dan bersih dari penjualnya juga itu harus bersih, steril gitu ya. Lalu yang ketiga apa? Menggunakan jamban bersih dan sehat ya. Toilet bersih dan sehat dimulai dari rumah kita sendiri. Kita nilai toilet rumah kita. Kalau toilet rumah kita anggap buruk, itu harus kita ubah ya. Karena indikator PHBS di rumah kita sendiri, perilaku hidup bersih sehat melalui toilet yang ada di rumah kita. Kalau seandainya toiletnya kotor, itu mungkin kalian mungkin belum menerapkan PHBS tersebut di rumah kalian gitu. Kalau kalian seenggaknya ngelihat toilet mungkin banyak lumut gitu kan, atau banyak sarang laba-laba di atasnya, kita bersihkan, kita cleaning toilet kita atau jamban kita supaya toilet kita itu bersih dan sehat ya. Lalu yang berikutnya itu olahraga yang teratur. Nah, ini adalah poin yang mungkin teman-teman dan juga saya pribadi kurang kurang kesadaran ya. Karena di masa musim hujan seperti ini, melakukan olahraga saja itu ibarat kata susah banget gitu. Buat naik dari kasur sendiri itu susah banget. Jadi ayo kita bareng-bareng, kita sama-sama untuk memulai PHBS ini di rumah kita masing-masing, yaitu olahraga yang teratur ya. Seminimal-minimalnya itu seminggu 2 kali atau seminggu 2 kali sampai 3 kali lah ya. Ya itulah seminimal-minimalnya kita lakukan olahraga. Berikutnya, memberantas jentik nyamuk. Untuk di sekolah kita sendiri, jentik nyamuk itu rutin dilakukan setiap hari Jumat ya, Jumantik, oleh pihak dari luar sekolah ya. Mungkin kita juga ikut membantu dari pihak PMR untuk sama-sama berkontribusi supaya sekolah kita benar-benar sehat ataupun bebas dari jentik-jentik nyamuk. Poin berikutnya tidak merokok di lingkungan sekolah.
Saya kira dan saya berharap nih anak PMR tidak ada yang merokok ya. Saya berharapnya gitu karena rokok itu sangat-sangat membahayakan. Ya, sangat-sangat membahayakan. Saya aja dari nyium asapnya itu benar-benar bau banget gitu. Apalagi merasakan itu aneh banget gitu ya. Jadi mulai dari sekarang, dari kecil dari dini itu biasakan menjauhi rokok, itu bahaya banget rokok. Dari dini itu biasakan menjauhi rokok, itu bahaya banget rokok ya. Itu. Berikutnya, membuang sampah pada tempatnya. Ini benar-benar perilaku anak 52 banget. Harus benar-benar kalian budaya pungut sampah itu sudah diterapkan di sekolah ya, lalu membuangnya ke tempat sampah tanpa harus disuruh tentunya ya, tanpa harus disuruh. Kita punya kesadaran sendiri, anak 52, anak captun gitu ya, punya kesadaran buat angkat sampah, apalagi di kelas. Di kelas saya dulu kelas 10 juga pernah merasakan itu ya. Saya datang ke sekolah, duduk di kelas. Yang saya dudukin kemarin itu bersih ya. Kebetulan kan karena sekolah kita ini sistemnya itu kan apa namanya ya, pindah-pindah ya kelasnya ya. Jadi kebetulan 2 hari ini jam pertama dan jam pertamanya itu di kelas yang sama. Saya lihat udah banyak sampah. Saya bingung kan. Untungnya guru-guru 52 itu keren-keren, punya semangat juga buat membangun sekolah kita untuk meningkatkan budaya pungut sampah lalu membuangnya ke tempat sampah. Itu poin yang penting juga ya. Berikutnya, poin terakhir, melakukan kerja bakti bersama warga lingkungan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Ya, kerja bakti lah, piket. Nih banyak nih. Kalau kalian disuruh piket jangan kabur ya. Itu yang terpenting. Lalu akan ada tatanan PHBS di rumah tangga. Saya akan ambil nih. Ini rumah tangga ataupun keluarga sangat penting poin ini. Jadi saya ambil ya tatanan PHBS rumah tangga. Lebih mendalam tentang tatanan ini ya, tatanan PHBS di dalam rumah tangga ini. Salah satu tatanan PHBS yang utama adalah PHBS rumah tangga yang bertujuan memberdayakan anggota sebuah rumah tangga untuk tahu, mau, dan mampu menjalankan perilaku kehidupan yang bersih dan sehat, serta memiliki peran yang aktif pada gerakan di tingkat masyarakat. Tujuan utama dari tatanan PHBS di tingkat rumah tangga adalah tercapainya rumah tangga yang sehat tentunya ya. Terdapat beberapa indikator PHBS pada tingkatan rumah tangga yang dapat dijadikan acuan untuk mengenali keberhasilan dari praktik perilaku hidup bersih dan sehat pada tingkatan rumah tangga. Nah, di sini akan saya pilih 10 indikator PHBS pada tingkatan rumah tangga. Yang pertama adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Ini yang penting. Persalinan yang mendapat pertolongan dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter, bidan, ataupun paramedis, memiliki standar dalam penggunaan peralatan yang bersih ya tentunya, steril, dan juga aman. Langkah tersebut dapat mencegah infeksi bahaya atau bahaya lain lah yang beresiko bagi keselamatan ibu dan bayi yang dilahirkan. Itu yang terpenting. Yang kedua, pemberian ASI eksklusif ya. Kesadaran mengenai pentingnya ASI ini bagi anak di usia 0 hingga 6 bulan menjadi bagian penting ya dari indikator keberhasilan praktek perilaku hidup bersih dan sehat pada tingkat rumah tangga. Poin ketiga, menimbang bayi dan balita secara berkala. Nah, praktek tersebut dapat memudahkan pemantauan pertumbuhan bayi ya. Penimbangan dapat dilakukan di posyandu sejak bayi berusia 1 bulan hingga 5 tahun. Posyandu dapat menjadi tempat memantau pertumbuhan anak dan menyediakan kelengkapan imunisasi ya di posyandu tersebut. Peningkatan secara teratur juga memudahkan
deteksi dini kasus gizi buruk. Jadi bisa mendeteksi kasus gizi buruk pada bayi tersebut. Yang poin keempat, cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Praktek ini merupakan langkah yang berkaitan dengan kebersihan diri, sekaligus langkah pencegahan penularan berbagai jenis penyakit berkat tangan yang bersih. Ini tangan yang bersih bebas dari kuman. Poin kelima, menggunakan air bersih. Ini poin yang penting karena air bersih merupakan kebutuhan dasar untuk menjalani hidup sehat. Poin keenam, menggunakan jamban atau toilet sehat gitu ya. Karena jamban merupakan infrastruktur sanitasi penting ya. Infrastruktur sanitasi yang sangat penting berkaitan dengan unit pembuangan kotoran dan air untuk keperluan pembersihan. Yang ketujuh, memberantas jentik nyamuk. Nyamuk merupakan vektor berbagai jenis penyakit ya. Nyamuk merupakan sektor berbagai jenis penyakit dan memutus siklus hidup makhluk tersebut menjadi bagian penting dalam pencegahan berbagai penyakit, yaitu yang dilaksanakan itu jumantik ya. Yang kedelapan, konsumsi buah dan sayur. Ini sangat penting banget teman-teman. Buah dan sayur itu dapat memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral karena serta serat, mineral dan serat yang dibutuhkan untuk tumbuh optimal dan sehat. Ini sangat penting nih konsumsi buah dan sayur ya. Jangan kamu nggak doyan sayur, harus doyan sayur ya. Sayur apa aja yang kalian butuhkan untuk tubuh kalian sendiri gitu ya. Yang kesembilan, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Ini penting sih, yang poin di atas tadi saya sampaikan. Karena aktivitas fisik ini dapat kalian laksanakan berupa kegiatan olahraga ataupun aktivitas bekerja yang melibatkan gerakan dan keluarnya tenaga gitu loh. Jadi kalau seandainya kalian mager nih di rumah, kalian cukup gerakan kaki tangan kalian saja di kamar kalian sendiri ya. Kalau kalian mager banget nih. Terakhir, poin 10, tidak merokok di dalam rumah. Ini berbahaya banget. Perokok aktif itu dapat menjadi sumber berbagai penyakit kan, dan masalah kesehatan. Bagi perokok pasif seperti saya ini perokok pasif nih. Nggak ngerokok tapi ngisep asap rokok gitu ya. Berhenti merokok. Atau setidaknya tidak merokok di dalam rumah ya. Karena dapat membahayakan keluarga kalian loh. Itu adalah 10 indikator PHBS dari tingkatan rumah tangga yang saya ambil yang benar-benar penting untuk saya sampaikan dalam materi ini. Nah, pentingnya materi PHBS di setiap tatanan. Kenapa saya ngasih materi ini? Sangat penting tentunya kan. Ya, selain PHBS dalam tatanan rumah tangga tadi, sebenarnya banyak masih terdapat tatanan lain yang tidak kalah penting seperti PHBS di sekolah dan juga PHBS di tempat kerja dan tempat umum. Keseluruhan dari materi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan individu dan masyarakat yang terlibat pada setiap tatanan. Sekolah yang sehat dan anggota komunitas tingkat sekolah yang berperilaku hidup bersih dan sehat dapat mencegah sekolah menjadi titik penularan atau sumber berbagai penyakit. Demikian pula dengan PHBS di tempat kerja, di mana keamanan dan kesehatan menjadi sesuatu yang tidak kalah penting. Seperti itu. Perilaku hidup bersih dan sehat yang berasal dari implementasi materi PHBS dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Menjalankan praktek indikator PHBS ini di berbagai tatanan dapat menjadi sebuah gerakan untuk kemasyarakatan, memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat dimanapun dan juga kapanpun. Baik, itu materi yang bisa saya sampaikan untuk latihan rutin kali ini. Jadi setelah materi ini akan ada soal yang akan muncul di layar nanti. Tolong teman-teman kerjakan. Setiap soal itu akan diberi waktu sekitar 30 detik. Jadi kalian kerjakan dengan baik.
Oke? Terima kasih. Sebelumnya, apabila saya memaparkan materi ini kurang jelas dan juga kurang lantang, mohon dimaklumi dan juga dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.